Di bawah sinar matahari pagi yang menyelinap melalui jendela kaca patri, rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan itu tampak seperti lukisan hidup. Dinding-dinding berwarna krem dengan aksen emas berkilau lembut, dipadukan dengan furnitur kayu jati yang dipahat tangan, menciptakan aura kemewahan yang tak berlebihan. Di ruang makan, aroma kopi Arabica yang baru diseduh bercampur dengan wangi roti panggang, mengisi udara dengan kehangatan rumah tangga. Lina duduk di ujung meja makan marmer, jari-jarinya yang ramping memainkan gagang cangkir porselen putih sambil menatap ponselnya, memeriksa laporan bisnis keluarga yang masuk melalui email. Di hadapannya, Rian, suaminya, sibuk membaca koran pagi dengan kacamata baca yang sedikit melorot di hidungnya. Pagi itu, seperti banyak pagi lainnya dalam 3 tahun pernikahan mereka, terasa sempurna setidaknya di permukaan. Lina, berusia 32 tahun, adalah perempuan dengan pesona yang sulit diabaikan. Rambutnya yang hitam legam, selalu disisir rapi ke belakang, membingkai wajah oval dengan mata coklat yang tajam namun hangat. Ia mewarisi kecerdasan ayahnya, seorang pengusaha properti legendaris yang meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan warisan yang begitu besar sehingga hanya segelintir orang di lingkaran terdekatnya yang tahu luasnya. Lina selalu berhati-hati dengan kekayaannya, memilih untuk tampil sederhana di depan umum. Meski gaun sutra yang ia kenakan pagi itu desain khusus dari butik lokal mengisyaratkan selera yang halus. Ia menjalankan bisnis keluarga dari balik layar, mengelola portofolio properti dan investasi dengan ketelitian seorang ahli catur, selalu 3 langkah di depan. Rian, di sisi lain, adalah pria yang menawan dengan caranya sendiri. Berusia 35 tahun, ia memiliki senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja, ditambah dengan sikap santai yang membuatnya disukai di kantornya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi ternama. Rambutnya yang sedikit bergelombang dan sorot mata yang penuh percaya diri membuatnya tampak seperti pria yang tahu apa yang diinginkannya dari hidup. Tapi di balik pesonanya, ada sesuatu yang selalu membuat Lina bertanya-tanya. Apakah Rian mencintainya karena dirinya, atau karena gaya hidup yang mereka jalani bersama? Pertanyaan itu kadang muncul di benaknya. Tapi ia selalu mengusirnya, menyalahkan imajinasinya yang terlalu aktif. Sayang, kamu sudah cek reservasi untuk makan malam nanti? Tanya Rian tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Suaranya lembut, tapi ada nada santai yang khas, seolah dunia ini hanya panggung untuknya. Lina mengangguk, mengetuk layar ponselnya untuk mengirim pesan terakhir ke asistennya. Sudah, di restoran favoritmu di SCBD. Pukul 7, seperti biasa. Ia tersenyum kecil, tapi matanya tetap fokus pada laporan keuangan yang baru saja masuk. Angka-angka itu menari di layar, menunjukkan keuntungan dari proyek apartemen baru di balik proyek yang, seperti banyak hal lain dalam hidup mereka, didanai dari warisan ayahnya, meski Rian tidak sepenuhnya menyadari hal itu. Rian melipat korannya, akhirnya menatap Lina dengan ekspresi yang penuh kasih atau begitulah yang Lina ingin percayai. Kamu tahu, aku suka banget hari-hari kayak gini. Kita, rumah ini, semuanya kayak mimpi. Ia meraih tangan Lina di atas meja, jarinya yang hangat menyentuh jemari Lina yang dingin karena cangkir porselen. Lina tersenyum, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, seperti nada kecil yang tak selaras dalam simfoni sempurna. Aku juga, Ri, jawabnya, suaranya lembut namun penuh perhitungan. Ia menarik tangannya perlahan, mengalihkan perhatian kembali ke ponselnya. Oh, ibumu bilang dia mau mampir sore ini. Ada yang mau dibahas, katanya. Rian mengangguk, sedikit mengernyit. Lagi-lagi ibu. Dia pasti mau cerita soal tetangga atau apa gitu. Kamu tahu kan, ibu suka bikin drama kecil jadi besar. Ia terkekeh, tapi ada sedikit ketegangan di suaranya. Sesuatu yang Lina perhatikan tapi memilih untuk tidak mengomentarinya. Bu Siti, ibu mertua Lina, adalah sosok yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia adalah wanita parubaya yang ramah, selalu membawa oleh-oleh kue tradisional setiap kali berkunjung, dan tak pernah lupa memuji Lina sebagai menantu terbaik yang bisa diminta anaknya. Tapi di sisi lain, ada komentar-komentar kecil yang kadang terlontar, seperti pisau tersembunyi di balik senyuman. Lina, kamu beruntung banget dapat Rian. Ya, anakku itu penuh potensi, bisa bawa kamu kemana saja, katanya suatu kali, dengan nada yang seolah menyiratkan bahwa Lina hanyalah aksesori dalam kesuksesan Rian. Lina selalu menanggapi dengan senyum, tapi di dalam hati, ia tahu kebenaran. Rumah ini, mobil mewah di garasi,
Bahkan jabatan Rian di kantor semuanya ada karena warisan yang ia kelola dengan cerdas. Pernikahan mereka dimulai seperti dongeng. Mereka bertemu di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan tempat Rian bekerja. Lina, yang saat itu menjadi pembicara tamu, memukau Rian dengan kecerdasannya dan sikapnya yang rendah hati. Rian, dengan pesonanya, berhasil membuat Lina tertawa untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya. 6 bulan kemudian, mereka bertunangan, dan setahun setelah itu, mereka menikah dalam sebuah upacara megah di Bali, dihadiri oleh ratusan tamu, termasuk para pengusaha ternama yang diam-diam adalah mitra bisnis ayah Lina. Di tahun-tahun awal pernikahan, mereka adalah pasangan yang tampak tak terpisahkan. Liburan ke Eropa, makan malam romantis di restoran bintang 5, dan akhir pekan di villa pribadi di puncak semuanya terasa seperti potongan dari film romansa. Rian sering memamerkan Lina di acara kantor. Menyebutnya, wanita paling luar biasa yang pernah ada. Lina, meski senang, selalu merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin karena Rian tidak pernah bertanya terlalu dalam tentang bisnis keluarganya. Atau mungkin karena ia terlalu cepat menerima gaya hidup mewah tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Pagi itu, ketika sinar matahari mulai naik lebih tinggi, Lina bangkit dari meja makan, membawa cangkir kosongnya ke dapur. Di sana, ia melihat foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding, diambil di tepi pantai dengan sunset sebagai latar. Senyum mereka di foto itu begitu tulus, tapi entah kenapa, Lina merasa ada bayangan di balik senyum Rian, bayangan yang baru ia sadari sekarang. Ia menggelengkan kepala, menertawakan dirinya sendiri. Terlalu banyak mikir, Lin, gumamnya. Tapi di dalam hati, ada benih keraguan yang mulai bertunas. Rian memang pria yang penuh kasih. Tapi ada saat-saat ketika matanya tampak melihat ke arah lain, seolah mencari sesuatu yang tidak ada di rumah ini. Dan Bu Siti, dengan senyumnya yang terlalu manis, kadang terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu. Lina tidak tahu apa itu, tapi ia merasa perlu waspada. Sore nanti, ketika Bu Siti datang, Lina berencana untuk memperhatikan lebih saksama. Ia akan mendengarkan setiap kata, setiap nada, mencari tahu apakah firasatnya hanya hayalan atau pertanda sesuatu yang lebih besar. Di balik kehidupan sempurna yang ia bangun, ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahwa semua yang mereka miliki, rumah, mobil, bahkan gaya hidup mewah yang Rian nikmati adalah miliknya, warisan dari ayahnya yang disembunyikan dengan cerdik. Dan jika ada yang mencoba mengusik kedamaian itu, Lina siap melindungi apa yang menjadi haknya. Saat ia kembali ke ruang makan, Rian sudah berdiri, mengenakan jas untuk pergi ke kantor. Ia mencium kening Lina, seperti biasa, dan berkata, "Sampai nanti malam, sayang. Jangan lupa reservasi itu." Lina mengangguk, tapi matanya mengikuti Rian hingga ia menghilang di balik pintu. Ada sesuatu di udara pagi ini, sesuatu yang membuat hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dan di dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang akan datang, ia tidak akan lengah. Cahaya senja merona di langit Jakarta, menyelinap melalui jendela-jendela besar di ruang tamu rumah mewah Lina dan Rian. Sofa kulit berwarna abu-abu lembut memantulkan kilau lembut dari lampu kristal yang menggantung di langit-langit, menciptakan suasana hangat namun megah. Lina duduk di sudut sofa, laptop di pangkuannya, jari-jarinya menari di atas keyboard saat ia meninjau laporan keuangan terbaru dari proyek properti keluarganya di Surabaya. Angka-angka itu, seperti selalu, adalah simfoni yang ia pahami dengan sempurna. Setiap digit menceritakan kisah kesuksesan yang dibangun ayahnya bertahun-tahun lalu. Di sudut ruangan, televisi layar lebar memutar berita bisnis dengan suara yang diredam, tapi Lina tidak benar-benar memperhatikan. Pikirannya sibuk, bukan hanya dengan angka, tapi dengan sesuatu yang lebih sulit diuraikan. Perasaan bahwa kehidupan sempurna yang ia jalani bersama Rian mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Rian baru saja pulang dari kantor, jasnya sedikit kusut setelah seharian rapat. Ia melemparkan tas kerjanya ke meja kecil di dekat pintu masuk, lalu melangkah ke ruang tamu dengan senyum yang, seperti biasa, memancarkan pesona alami. "Sayang, kamu masih kerja? Santai dong, ini kan malam Jumat," katanya. Suaranya ringan tapi dengan nada menggoda yang selalu membuat Lina tersenyum, meski kadang dengan sedikit kewaspadaan. Ia menjatuhkan diri ke sofa di samping Lina, meraih segelas air dingin dari meja, dan menatapnya dengan ekspresi yang seolah ingin tahu apa yang ada di pikiran istrinya. Lina menutup laptopnya perlahan,
Matanya menangkap kilau di jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan Rian, hadiah ulang tahun darinya tahun lalu. Cuma ngecek beberapa laporan. Proyek di Surabaya hampir selesai. Untungnya lumayan, jawabnya. Suaranya datar tapi penuh kepercayaan diri. Ia tidak pernah banyak bicara soal bisnis keluarganya dengan Rian, bukan karena tidak percaya, tapi karena Rian selalu tampak lebih tertarik pada hasilnya mobil baru, liburan ke Maladewa, atau makan malam di restoran mewah daripada proses di baliknya. Rian mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya fokus pada Lina. Ia mengeluarkan ponselnya, jari-jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu sebelum ia tersenyum kecil dan mengembalikan ponsel itu ke saku. Bagus, bagus. Kalau untung, kita bisa rencanain liburan lagi, ya? Mungkin ke Jepang? Aku dengar musim sakura tahun depan bakal spektakuler. Ia meraih tangan Lina, menciumnya ringan, tapi ada sesuatu di gerakannya yang terasa sedikit mekanis, seperti seseorang yang memainkan peran yang sudah ia hafal. Lina tersenyum, tapi di dalam hati, ia mencatat detail kecil itu. Rian selalu punya cara untuk membuatnya merasa istimewa, tapi akhir-akhir ini, ada momen-momen ketika ia merasa seperti sedang melihat bayangan suaminya, bukan Rian yang dulu ia kenal. 3 tahun pernikahan mereka telah diisi dengan kenangan indah, perjalanan spontan ke Paris, malam-malam di tepi pantai Bali, dan pagi-pagi malas di mana mereka hanya berdua, tertawa sambil minum kopi di teras. Tapi sekarang, ada jeda-jeda kecil dalam percakapan mereka, seperti retakan halus di permukaan kaca yang belum pecah, tapi sudah terlihat. Malam itu, mereka pergi ke restoran favorit Rian di kawasan SCBD, sebuah tempat dengan dinding kaca yang menawarkan pemandangan gemerlap kota. Lina mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, sementara Rian tampak gagah dengan setelan biru tua yang dipilih Lina untuknya. Di meja, mereka memesan hidangan favorit. Steak wagyu untuk Rian dan salmon panggang untuk Lina. Pelayan, yang sudah mengenal mereka sebagai pelanggan tetap, menyapa dengan ramah, tapi Lina memperhatikan bahwa Rian sedikit lebih genit dari biasanya, melempar senyum lebar ke pelayan wanita itu. Lina mengabaikannya, menyalahkan imajinasinya yang terlalu aktif. Tapi benih keraguan dari pagi tadi masih bertunas di hatinya. Saat mereka makan, Rian bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien besar yang baru saja ia menangkan untuk perusahaan. Bayangin, Lin, kalau deal ini sukses, aku bisa naik jadi direktur pemasaran. Kita bisa beli villa baru di Bali, atau mungkin apartemen di Singapura. Katanya, matanya berbinar dengan ambisi. Lina mengangguk, tersenyum, tapi pikirannya melayang ke laporan keuangan yang ia baca tadi. Villa di Bali yang Rian maksud sudah ada dan itu miliknya. Dibeli dengan dana dari bisnis keluarganya, meski Rian mengira itu hasil dari kerja keras mereka berdua. Rian, kamu pernah nggak sih mikir dari mana semua ini berasal? Tanya Lina tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh makna. Ia menatap suaminya, mencari sesuatu di matanya kebenaran, mungkin, atau setidaknya rasa ingin tahu. Rian terdiam sejenak, garpu di tangannya berhenti di udara. Maksud kamu apa? Sayang, kita kan kerja keras berdua. Aku di kantor, kamu dengan apapun yang kamu lakukan di rumah. Ia tertawa kecil, tapi ada nada canggung di suaranya, seperti seseorang yang tidak ingin membahas topik tertentu. Lina memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh. Ia tahu Rian tidak pernah benar-benar memahami skala kekayaan keluarganya, dan ia sengaja membiarkannya begitu. Ayahnya, seorang pria yang selalu menekankan pentingnya kerahasiaan, telah mengajarinya untuk tidak pernah mengungkap terlalu banyak, bahkan kepada orang terdekat. Harta itu seperti bayangan. Lina, kata ayahnya dulu. Kalau kamu biarkan semua orang melihatnya, mereka akan mencoba mengambilnya. Dan Lina, dengan kecerdasannya, telah menjaga bayangan itu dengan baik. Kembali ke rumah, malam itu terasa seperti malam-malam lainnya dalam kehidupan mereka yang harmonis. Mereka duduk di teras belakang, menghadap kolam renang yang memantulkan cahaya bulan. Rian membuka sebotol anggur merah, menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal, dan mereka bersulang untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi saat gelas mereka berdenting, Lina merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan seperti getaran kecil di udara, seperti nada yang salah dalam lagu yang seharusnya sempurna. Lin, aku dapat undangan untuk acara kantor minggu depan, kata Rian, memecah keheningan. Tim baru di divisi aku. Ada anak baru, namanya Lila, katanya si cerdas banget. Mungkin aku ajak kamu, biar kamu lihat timku kerja. Ia tersenyum,
Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Lina merasa tidak nyaman seperti kilau yang bukan untuknya. Lila? Ulang Lina. Menjaga nada suaranya tetap netral. Keren. Dong. Aku pengen ketemu timmu. Ajak aja. Ia tersenyum, tapi di dalam hati, ia mencatat nama itu. Lila. Ada sesuatu dalam cara Rian menyebut nama itu, dengan sedikit terlalu banyak antusiasme, yang membuat alarm kecil di kepala Lina berbunyi. Malam itu, saat mereka naik ke kamar tidur, Lina berdiri di depan cermin besar di kamar mereka, melepas anting-antingnya satu persatu. Di cermin, ia melihat bayangannya sendiri seorang wanita yang kuat, cerdas, dan memegang kendali atas dunia yang ia bangun. Tapi di balik bayangan itu, ia juga melihat Rian, yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya di ranjang, tersenyum kecil seperti menyimpan rahasia. Lina tidak tahu apa yang ada di balik senyum itu, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, mengambil apa yang telah ia lindungi dengan susah payah. Saat ia mematikan lampu kamar, kegelapan menyelimuti ruangan, tapi pikiran Lina tetap terjaga. Ada sesuatu yang bergerak di balik fasad kehidupan mereka yang sempurna. Dan ia bertekad untuk mencari tahu apa itu sebelum semuanya terlambat. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah mengawasi, menunggu babak berikutnya dari cerita yang belum terungkap. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta malam itu, menciptakan kilauan reflektif di aspal yang memantulkan lampu-lampu kota. Di dalam rumah mewah Lina dan Rian, suasana terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lampu-lampu di ruang tamu menyala redup, seolah mencerminkan suasana hati Lina yang mulai dipenuhi kabut keraguan. Ia duduk di meja kerja di sudut ruang belajar, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan buku-buku bisnis dan foto-foto keluarga yang jarang ia buka. Layar laptopnya menampilkan spreadsheet proyek properti di Bandung, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Di kepalanya, nama, Lila, terus bergema, seperti nada yang terus-menerus salah dalam lagu yang dulu harmonis. Sudah 2 minggu sejak Rian menyebut nama Lila di teras rumah mereka, dengan nada yang terlalu antusias untuk sekadar rekan kerja. Sejak itu, Lina mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Rian, yang biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam, kini sering terlambat, dengan alasan rapat penting atau klien mendadak. Ponselnya, yang dulu selalu diletakkan sembarangan di meja makan, kini tak pernah lepas dari tangannya, dan layarnya selalu terkunci. Lina bukan tipe yang suka mengintip atau curiga berlebihan, tapi firasatnya yang selalu ia andalkan dalam bisnis kini berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Rian belum pulang meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 9. Lina mencoba menghubunginya, tapi panggilan langsung masuk ke pesan suara. Ia menghela napas, menutup laptop, dan berjalan ke dapur untuk membuat teh chamomile, berharap aroma bunga itu bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Dapur, dengan meja granit hitam dan peralatan stainless steel yang berkilau, terasa terlalu besar dan kosong tanpa kehadiran Rian. Lina teringat malam-malam awal pernikahan mereka, ketika Rian akan memeluknya dari belakang sambil menggodanya tentang masakannya yang hampir sempurna. Kini, dapur itu hanya menyisakan keheningan yang dingin. Saat ia menuang air panas ke cangkir, suara pintu depan terbuka, diikuti langkah kaki Rian yang khas cepat, tapi sedikit berat, seperti seseorang yang membawa beban di pikirannya. "Lin, aku pulang!" teriaknya dari ruang tamu, suaranya terdengar ceria, tapi ada nada yang terasa dipaksakan. Lina menarik napas dalam, menyiapkan senyumnya, dan berjalan keluar untuk menyambutnya. Rian berdiri di dekat pintu. Jasnya basah karena gerimis di luar, rambutnya sedikit berantakan. Ia tersenyum lebar, tapi matanya tidak benar-benar bertemu dengan mata Lina. "Maaf telat, sayang. Rapat dengan tim baru tadi molor. Kamu tahu kan, Lila itu perfeksionis banget, bikin semua orang harus stay sampai semua beres," katanya, sambil melepaskan sepatunya dan berjalan ke sofa. Lina mengangguk, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. "Lila lagi, ya?" katanya. Suaranya ringan tapi dengan sedikit penekanan yang sengaja ia sisipkan. "Kayaknya kamu sering cerita tentang dia akhir-akhir ini." Ia duduk di seberang Rian, memegang cangkir tehnya erat-erat, seolah itu jangkar yang menahannya dari ledakan emosi. Rian terkekeh, tapi ada sedikit kegugupan di suaranya. "Ya, dia kan anak baru yang cerdas. Banyak ide segar, bikin tim lebih hidup. Kamu harus ketemu dia suatu saat, Lin."
Kalau kamu suka orang-orang cerdas, dia pasti masuk daftar. Ia mengeluarkan ponselnya, melirik layar sebentar, lalu buru-buru memasukkannya kembali ke saku. Lina memperhatikan gerakan itu, jantungannya sedikit lebih cepat. Pasti, jawabnya, tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, aku pikir kita bisa dinner bareng timmu minggu depan. Aku pengen lihat kamu kerja sama tim, hidup, itu. Nada suaranya tetap ramah, tapi ada tantangan halus di dalamnya, sesuatu yang ia harap Rian perhatikan. Rian mengangguk, tapi ekspresinya sedikit menegang. Bagus, bagus. Aku atur, ya. Tapi mungkin agak sibuk, soalnya kita lagi kejar deadline. Ia bangkit, mengatakan ingin mandi, dan menghilang ke kamar mandi, meninggalkan Lina dengan pikirannya yang semakin liar. Malam itu, setelah Rian tertidur, Lina tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di samping suaminya, mendengar napasnya yang teratur, tapi pikirannya berputar seperti roda yang tak bisa dihentikan. Nama Lila terus muncul, seperti bayangan yang menari di sudut penglihatannya. Ia tahu ia tidak punya bukti nyata, tapi firasatnya yang sama yang membantunya mengelola kekayaan keluarganya dengan sukses berkata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Rian. Keesokan harinya, Lina memutuskan untuk lebih proaktif. Ia tidak akan menjadi istri yang hanya menunggu dan curiga. Saat Rian pergi ke kantor, ia membuka laptopnya dan mulai menelusuri profil LinkedIn tim pemasaran perusahaan Rian. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan Lila Prameswari, 28 tahun, dengan foto profil yang menunjukkan wajah cerah dan senyum penuh percaya diri. Deskripsi profilnya penuh dengan kata-kata seperti inovatif dan berdedikasi. Tapi yang membuat Lina terhenti adalah foto grup dari acara kantor baru-baru ini. Di sana, Lila berdiri tepat di samping Rian. Tangan mereka hampir bersentuhan, dan senyum Rian tampak terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Lina menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin menjadi paranoid, tapi gambar itu seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa Rian adalah suami yang penuh kasih, yang selalu membawakan bunga setiap ulang tahunnya, yang menangis di pelukannya saat ayah Lina meninggal. Tapi gambar itu, dan nada suara Rian saat menyebut nama Lila, terus menghantuinya. Hari itu, Bu Siti datang berkunjung, membawa sekotak kue lapis legit yang masih hangat. Lina, ini buat kalian. Aku tahu kamu suka yang manis-manis, katanya, dengan senyum yang lebar tapi terasa sedikit terlalu manis. Mereka duduk di ruang tamu, mengobrol tentang hal-hal ringan, tapi Lina memperhatikan bahwa Bu Siti sering menyebut Rian dengan nada penuh kebanggaan, seolah Lina hanyalah tambahan dalam kesuksesan anaknya. Rian bilang dia lagi sibuk di kantor. Ya? Anakku itu memang pekerja keras. Kamu beruntung punya dia, Lin. Banyak wanita di luar sana yang pasti iri, kata Bu Siti, sambil menyeruput tehnya. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat Lina merasa seperti dihakimi. Seperti ia harus bersyukur atas sesuatu yang sebenarnya ia bangun sendiri. Lina tersenyum kaku. Kami berdua beruntung, Bu. Rian punya karir bagus, tapi aku juga kerja keras untuk keluarga ini. Ia sengaja menekankan kata, keluarga. Ingin melihat reaksi Bu Siti. Tapi ibu mertuanya hanya mengangguk. Senyumnya tidak berubah, meski matanya seolah mencari sesuatu di wajah Lina. Setelah Bu Siti pulang, Lina duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum mereka di foto itu begitu tulus. Tapi kini, Lina merasa seperti melihat orang asing. Ia tahu ia harus bertindak, tapi ia juga tahu bahwa ia harus cerdas. Kekayaan yang ia kelola, rumah yang mereka tinggali, mobil yang Rian kendarai semuanya adalah miliknya. Warisan dari ayahnya yang ia lindungi dengan hati-hati. Jika Rian menyimpan rahasia, ia akan menemukannya. Dan jika Lila adalah ancaman, Lina akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengguncang dunia yang ia bangun. Malam itu, saat Rian pulang, ia membawa sebotol parfum baru untuk Lina. Mengatakan itu, hadiah kecil, karena ia merasa bersalah sering pulang larut. Lina menerimanya dengan senyum. Tapi saat ia mencium aroma parfum itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Aroma itu terlalu manis, terlalu muda, seperti sesuatu yang bukan untuknya. Di dalam hati, ia berjanji, ia akan mengawasi Rian, dan ia akan melindungi apa yang menjadi miliknya, apapun yang terjadi. Malam itu, hujan telah reda,
meninggalkan udara Jakarta yang lembab dan aroma tanah basah yang menyelinap melalui jendela-jendela besar rumah mewah Lina dan Rian. Di dalam, ruang tamu yang biasanya hangat kini terasa dingin, meski lampu-lampu kristal masih memancarkan kilau lembutnya. Lina duduk di sofa kulit abu-abu, tangannya memegang segelas anggur merah yang belum disentuh, matanya menatap kosong ke arah kolam renang di halaman belakang. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang bergoyang-goyang, seperti pikiran Lina yang kini terombang-ambing antara kecurigaan dan keinginan untuk mempercayai suaminya. Seminggu telah berlalu sejak kunjungan Bu Siti, dan kecurigaan Lina terhadap Rian semakin membesar. Rian kini semakin sering pulang larut, dengan alasan yang semakin sulit dipercaya, presentasi klien, makan malam dengan tim, atau laporan mendadak. Ponselnya, yang kini selalu terkunci dengan PIN yang tidak pernah ia bagikan, menjadi seperti tembok tak terlihat antara mereka. Lina, yang biasanya mengelola emosinya dengan ketenangan seorang pengusaha, kini merasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap senyum Rian, setiap sentuhan, terasa seperti topeng yang mulai retak. Malam itu, Rian pulang lebih larut dari biasanya, hampir tengah malam. Lina mendengar pintu depan terbuka, diikuti suara langkah kaki yang pelan, seolah Rian berusaha tidak membangunkannya. Tapi Lina tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menunggu, dengan hati yang berdetak kencang. Saat Rian masuk, ia terkejut melihat Lina masih terjaga. "Sayang, kamu belum tidur? Sudah larut," katanya. Suaranya lembut tapi dengan nada canggung yang tidak bisa ia sembunyikan. Jasnya sedikit berkerut, dan ada aroma parfum yang asing manis, bunga, mirip dengan parfum yang ia berikan pada Lina minggu lalu. Tapi entah kenapa terasa berbeda di udara malam ini. "Aku nggak bisa tidur," jawab Lina, suaranya datar tapi penuh makna. Ia menatap Rian, mencari tanda-tanda di wajahnya kebohongan, rasa bersalah, apa saja. "Rapat lagi tadi malam?" Lila juga ikut. Ia sengaja menyebut nama itu, ingin melihat reaksi Rian. Rian tersenyum, tapi senyumnya kaku, seperti seseorang yang baru saja tersandung. "Iya, tim lengkap tadi. Lila bantu presentasi, dia bagus banget soal data. Kamu tahu kan, dia bikin kerjaan lebih cepat selesai." Ia berjalan ke dapur, mengambil sebotol air dari kulkas, seolah ingin menghindari tatapan Lina. Lina tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam hati, ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan firasatnya. Ia harus mencari tahu, bukan hanya untuk ketenangan hatinya, tapi untuk melindungi dunia yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, setelah Rian naik ke kamar untuk tidur, Lina membuat keputusan yang selama ini ia hindari. Ia akan mencari bukti. Keesokan paginya, saat Rian sedang mandi, Lina melihat ponsel suaminya tergeletak di meja samping ranjang. Jantungannya berdegup kencang, seperti seorang pencuri di rumah sendiri. Ia tahu ini bukan caranya mengintip, mencurigai tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan mencoba PIN yang biasa Rian gunakan untuk hal-hal lain. Tanggal ulang tahun mereka. Layar terbuka, dan Lina merasa napasnya terhenti sejenak. Ia membuka aplikasi pesan, matanya dengan cepat memindai daftar chat. Di urutan teratas, ada nama Lila, dengan puluhan pesan yang masuk dan keluar dalam beberapa minggu terakhir. Lina menahan dorongan untuk menangis saat ia membuka percakapan itu. Pesan-pesan itu dimulai dengan nada profesional diskusi tentang presentasi, jadwal rapat tapi seiring waktu, nada mereka berubah. "Kamu bikin hari ini menyenangkan," tulis Lila di salah satu pesan, diikuti emoji hati. Rian membalas, "Kamu juga. Nggak sabar ketemu besok." Lina men-scroll lebih jauh, dan hatinya hancur saat ia menemukan pesan dari 2 malam lalu, "Aku kangen ngobrol sama kamu." Lina nggak akan tahu, kan? Rian membalas, "Tenang, aku atur semuanya." Tapi yang benar-benar membuat Lina terpaku adalah sebuah foto yang dikirim Lila. Selfie di sebuah kafe, dengan Rian di latar belakang, tersenyum lebar, tangannya memegang gelas kopi. Waktu pengiriman foto itu adalah pukul 10 malam, saat Rian mengatakan ia sedang rapat dengan klien. Lina merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia menutup ponsel, meletakkannya kembali di meja, dan duduk di tepi ranjang, tangannya menutupi wajah. Air mata tidak keluar, ia terlalu marah, terlalu terluka untuk menangis. Saat Rian keluar dari kamar mandi, ia menemukan Lina duduk di sana,
Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Lin, kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya penuh kepura-puraan yang kini Lina bisa lihat dengan jelas. Lina menarik napas dalam, menahan badai emosi di dadanya. "Rian, kita perlu bicara," katanya, suaranya dingin tapi terkendali. "Sekarang." Rian duduk di sisi ranjang, ekspresinya campuran antara kebingungan dan ketakutan. "Apa sih, sayang? Kamu kelihatan marah. Ada masalah di kantor kamu?" Ia mencoba meraih tangan Lina, tapi ia menarik tangannya dengan cepat. "Aku tahu tentang Lila," kata Lina, suaranya tajam seperti pisau. "Aku lihat pesan-pesanmu. Foto itu. Jangan bohongi aku, Rian. Apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah Rian memucat, tapi ia cepat memasang ekspresi defensif. "Lin, kamu salah paham. Itu cuma kerjaan. Lila cuma teman kantor. Kamu tahu kan, kita sering ngobrol soal proyek. Kamu ngintip ponselku." Nada suaranya beralih ke kemarahan, seolah ingin membalikkan situasi. Lina tidak terpengaruh. "Jangan coba-coba balikan ini ke aku. Aku lihat pesan, aku kangen, dari dia, Rian. Dan kamu bilang aku nggak akan tahu. Jelaskan, sekarang." Matanya menatap lurus ke mata Rian, mencari kebenaran yang ia tahu tidak akan mudah didapat. Rian menghela napas panjang, menggosok wajahnya dengan tangan. Oke. Aku salah. Aku terlalu dekat sama Lila. Tapi itu nggak serius, Lin. Cuma obrolan, cuma bercanda. Aku janji, aku bakal berhenti. Aku nggak mau kehilangan kamu." Suaranya penuh penyesalan. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Lina ragu seperti seseorang yang menyesal karena tertangkap, bukan karena perbuatannya. Lina menatapnya lama, mencoba mencari Rian yang dulu ia cintai, pria yang membuatnya tertawa di acara amal bertahun-tahun lalu. Tapi yang ia lihat sekarang adalah pria yang menyimpan rahasia, yang mungkin tidak pernah benar-benar memahami apa yang ia miliki. "Aku mau percaya kamu, Rian," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. "Tapi kalau kamu bohong lagi, aku nggak akan memaafkan." Rian mengangguk, meraih tangan Lina lagi, dan kali ini ia membiarkannya. "Aku janji, Lin. Aku akan perbaiki ini. Kita baik-baik aja, kan?" Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Rian, mendengar napasnya yang teratur, tapi pikirannya berputar liar. Ia tahu Rian berbohong, pesan-pesan itu bukan sekadar bercanda. Dan yang lebih mengganggu, ia mulai menyadari bahwa Rian tidak hanya mengkhianati hatinya, tapi juga mulai menunjukkan ketertarikan pada sesuatu yang lebih besar, kekayaan yang mereka nikmati. Beberapa hari lalu, Rian sempat bertanya tentang mengatur ulang kepemilikan aset mereka, dengan alasan untuk masa depan. Lina tahu itu bukan kebetulan. Di dalam kegelapan, Lina membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan dunia yang ia bangun. Kekayaan yang ia kelola, rumah yang mereka tinggali, semua itu adalah warisannya, dan ia akan melindunginya dengan segala cara. Tapi untuk sekarang, ia akan bermain cerdas, mengawasi, menunggu, dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Karena jika Rian dan Lila berpikir mereka bisa mengambil apa yang bukan milik mereka akan segera tahu bahwa Lina bukan wanita yang bisa diremehkan. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan badai yang mulai menggumpal di hati Lina. Di dalam rumah mewah mereka, suasana sarapan yang biasanya hangat kini terasa kaku, seperti udara sebelum petir menyambar. Lina duduk di meja makan marmer, memotong sepotong apel dengan pisau kecil. Gerakannya mekanis tapi penuh ketegangan. Di hadapannya, Rian sibuk dengan ponselnya, jari-jarinya mengetik cepat. Sesekali tersenyum kecil sebelum melirik Lina dan buru-buru mengalihkan pandangan. Cangkir kopi di depannya sudah dingin, tidak tersentuh, seperti simbol dari hubungan mereka yang mulai memudar. Sejak konfrontasi tentang Lila 2 minggu lalu, Rian berusaha keras untuk memperbaiki keadaan. Ia pulang lebih awal, membawa bunga, dan bahkan mengajak Lina makan malam romantis di restoran tepi pantai. Tapi Lina bukan wanita yang mudah dilunakkan oleh gesture kosong. Ia tahu Rian masih berhubungan dengan Lila. Ia melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Rian saat ia lupa menguncinya, meski ia belum membaca isinya.
Yang lebih mengganggu, bagaimanapun, adalah perubahan baru dalam sikap Rian. Ia mulai sering berbicara tentang uang, aset, dan masa depan keluarga mereka. Lina, yang selalu menjaga rahasia warisannya dengan hati-hati, merasa seperti sedang bermain catur melawan lawan yang tiba-tiba belajar langkah baru. Pagi itu, Rian akhirnya memecah keheningan. "Lin, aku pikir kita perlu ngobrol soal keuangan kita," katanya. Suaranya santai tapi dengan nada yang terlalu dipoles, seperti seseorang yang telah melatih kata-katanya. Ia meletakkan ponselnya, menatap Lina dengan ekspresi yang seolah penuh perhatian. "Kamu tahu, aku banyak mikir akhir-akhir ini. Kita punya rumah ini, mobil, investasi, tapi semuanya agak berantakan, nggak sih? Maksudku, kita nggak punya struktur yang jelas." Lina berhenti memotong apel, pisau kecil di tangannya terdiam di udara. Matanya menatap Rian, tajam dan penuh kewaspadaan. "Struktur yang jelas? Maksud kamu apa?" "RI." Suaranya lembut, tapi ada nada baja di dalamnya, seperti seseorang yang tahu permainan sedang dimulai. Rian menggeser posisinya di kursi, sedikit gugup tapi berusaha menyembunyikannya. "Ya, kamu tahu, seperti kepemilikan aset. Rumah ini, misalnya. Atau rekening investasi. Aku pikir, demi keamanan, mungkin lebih baik kalau semuanya atas nama aku. Biar lebih sederhana. Kan? Kalau ada apa-apa sama kamu, aku bisa urus semuanya." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Lina merasa darahnya mendidih, tapi ia menjaga wajahnya tetap tenang. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Rian bukan hanya mencoba mengambil kendali atas kehidupan mereka, ia mencoba mengambil kendali atas warisannya. Kekayaan yang ia pikir adalah hasil kerja keras mereka berdua. Tapi yang Rian tidak tahu, dan yang Lina sengaja sembunyikan, adalah bahwa semua itu rumah, mobil, bahkan saham di perusahaan tempat Rian bekerja adalah miliknya, didanai dari warisan ayahnya yang disembunyikan dengan cerdik melalui berbagai perusahaan cangkang untuk alasan pajak dan privasi. "Keamanan?" ulang Lina. Suaranya dingin tapi terkendali. "Rian, aku yang ngurus semua keuangan kita selama ini. Rumah ini, investasi, semuanya sudah aman. Kamu tahu itu." Ia meletakkan pisau di atas meja, gerakannya sengaja pelan, seperti sedang menahan badai. Rian menghela napas, seolah frustrasi karena Lina tidak langsung setuju. "Aku tahu kamu hebat soal bisnis, Lin. Tapi aku suamimu. Bukannya seharusnya kita berbagi tanggung jawab? Aku cuma mikir apa yang terbaik buat kita." Ia meraih tangan Lina, tapi ia menarik tangannya dengan cepat, membuat Rian terkejut. "Berbagi tanggung jawab." Lina mengulang, suaranya kini sedikit lebih tajam. "Atau kamu cuma ingin semuanya atas nama kamu? Apa ini ada hubungannya sama Lila? RI? Jangan pikir aku nggak notice kamu masih chat sama dia." Ia menatapnya lurus, mencari kebenaran di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah kilau rasa bersalah yang buru-buru disembunyikan. Rian bangkit dari kursi, wajahnya memerah. "Kamu bawa-bawa Lila lagi? Lin, aku udah bilang itu cuma kerjaan. Kamu terlalu paranoid. Aku cuma mau bikin hidup kita lebih terorganisir. Apa salahnya kalau aku pegang kendali sedikit?" Nada suaranya naik, tapi ada getaran di dalamnya. Seperti seseorang yang tahu ia sedang berjalan di tali yang rapuh. Lina tidak menjawab segera. Ia bangkit, berjalan ke jendela besar yang menghadap halaman depan, memandang mobil BMW yang terparkir di garasi mobil yang ia beli dengan dana dari proyek properti di Bali, tapi yang Rian kira adalah hadiah dari bonus kerjanya. Di dalam hati, ia merasa campuran antara kemarahan dan kesedihan. Rian bukan hanya mengkhianati hatinya dengan Lila, ia kini mencoba mengambil apa yang menjadi inti dari kekuatannya, warisannya. "Aku nggak paranoid, Rian," kata Lina akhirnya. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Aku cuma nggak suka dibohongi. Dan kalau kamu pikir aku akan menyerahkan semua yang aku bangun begitu saja, kamu salah orang." Ia berbalik, matanya menatap Rian seperti elang yang mengintai mangsa. "Semua yang kita punya, rumah ini, mobil, bahkan jabatanmu di kantor ada karena aku. Jangan lupa itu." Rian terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, Lina melihat sesuatu di matanya yang bukan hanya rasa bersalah, tapi juga ketakutan. "Apa maksudmu, Lin?" tanyanya.
Suaranya hampir berbisik. Kamu bicara seolah-olah aku nggak berkontribusi apa-apa. Lina tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak hangat. Kontribusimu besar, RI. Tapi jangan salah paham soal siapa yang pegang kendali di sini. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap, lalu berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan Rian sendirian dengan pikirannya. Di ruang kerjanya, Lina duduk di depan laptop, jantungannya masih berdetak kencang. Ia membuka email dari pengacaranya, yang telah ia hubungi secara diam-diam sejak menemukan pesan-pesan Rian dengan Lila. Email itu berisi dokumen-dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan atas semua aset keluarga. Semuanya atas nama perusahaan cangkang yang hanya Lina yang tahu cara mengaksesnya. Ia tahu Rian tidak akan berhenti pengaruh Lila, atau mungkin ambisinya sendiri, telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda. Malam itu, saat Rian keluar untuk minum dengan klien, Lina melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyewa seorang detektif swasta. Ia ingin bukti nyata tentang apa yang terjadi antara Rian dan Lila, bukan hanya pesan atau foto. Ia juga meminta pengacaranya untuk mulai menyiapkan dokumen untuk melindungi asetnya, kalau Rian benar-benar berani melangkah lebih jauh. Saat ia menutup laptop, Lina berdiri di depan cermin di ruang kerja, memandang bayangannya sendiri. Wanita yang menatapnya kembali adalah seseorang yang kuat, tapi juga terluka. Ia tahu perang ini baru dimulai, dan Rian atau mungkin Lila telah membuka kotak Pandora yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Lina bukan hanya melindungi hartanya, ia melindungi warisan ayahnya, identitasnya, dan harga dirinya. Di luar, angin malam mulai bertiup, membawa aroma hujan yang akan datang. Lina tahu badai sejati belum tiba, tapi ia siap menghadapinya. Jika Rian berpikir ia bisa mengambil semua yang ia miliki, ia akan segera tahu bahwa Lina adalah lawan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di balik semua itu, ada sosok Lila bayangan yang kini menjadi ancaman nyata. Dan Lina bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan wanita itu. Langit Jakarta malam itu gelap, tanpa bintang. Seolah menahan napas bersama Lina yang duduk sendirian di ruang kerjanya. Cahaya lembut dari lampu meja menerangi wajahnya, menyoroti garis-garis ketegangan di dahinya yang biasanya mulus. Di depannya, laptop terbuka menampilkan email dari detektif swasta yang ia sewa. Laporan awal tentang aktivitas Rian, lengkap dengan catatan waktu dan lokasi yang mencurigakan. Lina belum membaca laporan itu secara mendetail, ia masih mempersiapkan diri untuk kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk ditelan. Di luar, suara gemericik hujan mulai terdengar, seperti bisikan yang menggoda untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Sejak konfrontasi di meja makan pagi itu, hubungan Lina dan Rian telah berubah menjadi medan pertempuran yang tak terucapkan. Rian, yang sebelumnya selalu penuh pesona, kini sering tampak gelisah, seperti seseorang yang tahu ia sedang bermain dengan api. Lina, di sisi lain, telah mengasah instingnya, menggunakan kecerdasannya untuk mengamati setiap gerakan suaminya. Ia tahu Rian masih berhubungan dengan Lila. Ia melihat notifikasi pesan masuk di ponsel Rian saat ia lupa menguncinya, meski ia belum berani membaca isinya lagi. Tapi yang lebih mengganggu adalah obsesi Rian yang semakin nyata untuk mengendalikan kekayaan mereka, yang ia pikir adalah milik bersama, tapi sebenarnya adalah warisan Lina. Malam itu, Rian pulang lebih awal dari biasanya, membawa aroma hujan dan sedikit wangi alkohol yang tersisa dari minum dengan klien. Ia masuk ruang tamu, melemparkan jasnya ke sofa, dan langsung menuju dapur untuk mengambil segelas air. Lina, yang mendengar langkah kakinya dari ruang kerja, menutup laptopnya dan berjalan keluar untuk menghadapinya. Ia tahu malam ini akan berbeda, ada sesuatu di udara, seperti listrik statis sebelum badai. "RI, kita perlu bicara," kata Lina, berdiri di ambang pintu ruang tamu, suaranya tenang tapi penuh otoritas. Ia mengenakan kemeja sutra putih dan celana panjang hitam, penampilan yang sederhana tapi memancarkan kekuatan. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menonjolkan matanya yang tajam, seperti elang yang siap menerkam. Rian memandangnya. Alisnya sedikit terangkat, tapi ada kilau kemarahan di matanya. "Bicara lagi? Lin, aku capek. Aku baru pulang, bisa nggak kita santai dulu?" Ia meneguk airnya, tapi gerakannya terlalu cepat, seperti seseorang yang ingin menyembunyikan kegelisahan. Lina tidak bergeming. "Kita nggak bisa terus menghindari ini, Rian. Kamu minta aku menyerahkan semua aset atas namamu. Aku bilang tidak. Tapi kamu nggak berhenti, kan?
Aku tahu kamu masih ngobrol sama Lila, dan sekarang kamu bicara soal keamanan masa depan. Apa sebenarnya yang kamu mau? Suaranya tetap terkendali, tapi setiap kata terasa seperti pukulan. Rian meletakkan gelasnya dengan keras di meja granit. Suara dentingannya menggema di ruangan yang sunyi. Kamu benar-benar nggak percaya aku, ya? Aku cuma mau bikin hidup kita lebih teratur. Lin, apa salahnya kalau aku yang pegang kendali? Aku suamimu, bukan musuhmu. Nada suaranya naik, tapi ada getaran di dalamnya. Seperti seseorang yang tahu ia sedang kehilangan pijakan. Lina melangkah lebih dekat, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Rian. Kalau kamu suamiku, kenapa aku merasa seperti sedang diancam? Kamu tahu semua yang kita punya, rumah ini, mobil, bisnis itu dari kerjaku, dari warisanku. Tapi kamu bersikap seolah itu milikmu. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Dan jangan bawa-bawa Lila ke dalam ini, karena aku tahu dia bukan cuma teman kantor. Wajah Rian memerah, campuran antara kemarahan dan rasa bersalah. Ia melangkah mendekati Lina, suaranya turun menjadi bisikan yang penuh tekanan. Kamu terlalu jauh, Lin. Kalau kamu nggak bisa percaya aku, mungkin kita nggak seharusnya bersama. Aku bisa talak kamu kalau kamu terus begini. Aku nggak main-main. Kata-kata itu keluar seperti pisau, tajam dan disengaja, dirancang untuk menyakiti. Lina merasa jantungannya terhenti sejenak. Ancaman talak itu seperti petir di tengah malam, tapi ia tidak membiarkan wajahnya menunjukkan kelemahan. Ia menatap Rian, matanya penuh api. Kamu pikir ancam aku dengan talak bakal bikin aku menyerah? Kamu lupa siapa aku, Rian. Aku bukan wanita yang bisa kamu takut-takuti. Suaranya dingin, tapi di dalam dadanya, ada badai emosi yang ia tahan dengan susah payah. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah ketegangan. Rian dan Lina saling menatap sejenak sebelum Rian berjalan untuk membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Bu Siti, ibu mertua Lina, dengan payung basah di tangan dan senyum yang terlalu manis untuk suasana malam itu. Rian, Lina, maaf datang tiba-tiba. Aku cuma mau kasih ini, katanya, mengangkat sekotak kue tradisional. Tapi matanya, yang melirik Lina dengan cepat, penuh dengan sesuatu yang sulit dibaca seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Lina mengundang Bu Siti masuk, meski hatinya berat. Mereka duduk di ruang tamu, dan Bu Siti mulai berbicara dengan nada yang terlalu ceria. Lina, kamu kok kelihatan tegang? Rian bilang kalian lagi ribut soal uang. Ya Tuhan, kalian kan suami istri, nggak usah ribut soal gitu-gitu. Rian anakku, dia tahu apa yang terbaik buat kalian. Ia tersenyum, tapi ada nada merendahkan di suaranya, seperti menyiratkan bahwa Lina tidak tahu diri. Lina menahan dorongan untuk membalas dengan tajam. Bu, aku cuma ingin apa yang adil. Rian minta semua aset atas namanya, tapi aku yang ngurus semuanya selama ini. Aku pikir wajar kalau aku nggak langsung setuju. Ia menatap Bu Siti, mencari tanda-tanda bahwa ibu mertuanya mungkin tahu lebih banyak tentang rencana Rian. Bu Siti menghela napas, seolah Lina adalah anak kecil yang sulit diatur. Lina, kamu harus percaya sama suamimu. Rian anakku, dia nggak akan nyakitin kamu. Tapi kalau kamu terus keras kepala, susah juga, kan? Pernikahan itu soal kompromi. Kata-katanya terdengar bijak, tapi Lina bisa merasakan pisau tersembunyi di baliknya. Rian, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ibu benar, Lin. Kalau kamu nggak bisa kompromi, aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Aku serius soal talak tadi. Aku nggak mau hidup dengan istri yang nggak percaya sama aku. Ancamannya kini lebih tegas, dan untuk pertama kalinya, Lina melihat sesuatu di matanya yang bukan hanya kemarahan, tapi juga tekad seperti seseorang yang telah membuat rencana. Lina bangkit, tangannya mengepal. Kalau kamu pikir talak adalah jawabannya, sil personally. Tapi jangan harap aku akan menyerahkan apa yang aku bangun hanya karena kamu mengancam. Dan jangan lupa, Rian, aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Ia berbalik, berjalan ke ruang kerjanya, dan menutup pintu dengan pelan, tapi tegas. Di dalam ruangan, Lina duduk di depan laptopnya, membuka laporan dari detektif swasta. Ada foto-foto baru, Rian dan Lila di sebuah kafe, tangan mereka hampir bersentuhan,
Dan ada dokumen yang menunjukkan bahwa Rian baru saja bertanya kepada seorang pengacara tentang pemisahan aset dalam perceraian. Lina merasa dadanya sesak, tapi ia tidak menangis. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Di luar, hujan semakin deras, seperti tirai yang menutupi rahasia-rahasia yang belum terungkap. Lina tahu bahwa Rian, dan mungkin Lila, sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Dan dengan Bu Siti yang kini jelas-jelas berpihak pada anaknya, Lina merasa seperti sedang dikelilingi musuh di rumahnya sendiri. Tapi ia bukan wanita yang mudah menyerah. Ia akan melindungi warisannya, harga dirinya, dan kebenaran yang ia pegang, apapun risikonya. Pagi Jakarta diselimuti kabut tipis, menyisakan embun yang menempel di jendela-jendela besar rumah mewah Lina dan Rian. Di dalam, ruang makan terasa seperti arena pertarungan yang diam, dengan aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa hambar. Lina duduk di ujung meja marmer, memandang ponselnya tanpa benar-benar membaca email yang terbuka di layar. Pikirannya sibuk, mengulang-ulang ancaman talak Rian dari malam sebelumnya, dan nada merendahkan Bu Siti yang seolah menikam dari balik senyum manisnya. Di seberang meja, Rian makan roti panggang dengan gerakan mekanis. Matanya menghindari Lina, seolah takut bertemu dengan tatapan istrinya yang kini penuh kewaspadaan. Sejak konfrontasi tentang aset dan ancaman talak, hubungan mereka telah berubah menjadi permainan kucing dan tikus. Lina tahu Rian masih berhubungan dengan Lila. Laporan dari detektif swasta menunjukkan mereka bertemu di kafe dan hotel, meski belum ada bukti fisik yang tak terbantahkan. Tapi yang lebih mengganggu adalah perubahan sikap Rian. Ia kini lebih berani, lebih menuntut, seolah didorong oleh seseorang orang di belakangnya. Lina menduga Bu Siti memiliki peran lebih besar dari sekadar ibu mertua yang ikut campur, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, bel pintu berbunyi, memecah keheningan yang tegang. Rian melirik Lina, seolah meminta izin, tapi ia tidak menunggu jawaban sebelum berjalan untuk membuka pintu. Lina mendengar suara Bu Siti, ceria seperti biasa, tapi dengan nada yang kini terasa seperti topeng yang mulai usang. Rian, sayang, ibu bawa kue kesukaanmu. Lina ada, enggak? Serunya. Langkahnya ringan saat memasuki ruang tamu, membawa kotak kue yang harum. Lina bangkit dari meja makan, menyiapkan senyum yang sopan tapi dingin. Pagi, Bu, katanya, berjalan ke ruang tamu untuk menyambut ibu mertuanya. Bu Siti, mengenakan kebaya modern dengan warna hijau zamrud, tersenyum lebar. Tapi matanya menatap Lina dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding seperti seseorang yang sedang menilai lawan. Lina, kamu kelihatan capek. Yah. Banyak kerjaan. Apa? Kata Bu Siti, meletakkan kotak kue di meja kopi. Aku bilang sama Rian, kamu harus santai sedikit. Biar dia yang urus semuanya. Kan dia laki-laki, pemimpin keluarga. Nada suaranya manis, tapi ada duri di dalamnya. Seperti pisau yang dibalut beludru. Lina menahan dorongan untuk membalas dengan tajam. Terima kasih, Bu, tapi aku suka ngurus bisnis sendiri. Lagi pula, Rian juga sibuk di kantor, kan? Ia melirik Rian, yang kini duduk di sofa, tampak tidak nyaman dengan percakapan ini. Bu Siti terkekeh, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Oh, Lina, kamu memang keras kepala. Tapi serius, kamu beruntung banget punya Rian. Anakku ini penuh potensi. Tahu nggak? Kalau bukan karena dia, mana mungkin kalian hidup kayak gini? Ia melambaikan tangan ke arah ruang tamu yang mewah, seolah semua itu adalah karya Rian. Lina merasa darahnya mendidih. Ia tahu Bu Siti tidak sepenuhnya paham bahwa rumah ini, furnitur jati, bahkan mobil yang Rian kendarai ke kantor, adalah hasil dari warisan ayahnya yang ia kelola dengan cerdas. Tapi komentar itu bukan sekadar ketidaktahuan, itu adalah serangan yang disengaja, dirancang untuk merendahkan posisinya. Bu, dengan segala hormat, aku pikir kita semua punya peran masing-masing. Aku juga kerja keras untuk keluarga ini, kata Lina, suaranya tenang tapi tegas, seperti baja yang tersembunyi di balik sutra. Bu Siti mengangguk, tapi senyumnya tidak berubah. Tentu, Lina, tentu. Tapi kamu harus tahu tempatmu, kan? Rian anakku, dia yang pegang kendali. Kamu cuma mendukung dari belakang. Ia menatap Lina dengan mata yang penuh makna, seperti menyiratkan bahwa Lina hanyalah aksesori dalam kehidupan Rian. Rian, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara,
tapi suaranya penuh ketegangan. Ibu, cukup. Lina tahu apa yang dia lakukan. Kita nggak perlu ribut soal ini. Ia melirik Lina, seolah meminta maaf, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang kini semakin jelas. Bu Siti menghela napas, seolah kecewa dengan Rian. Rian, ibu cuma mau yang terbaik buat kalian. Kalau Lina terus keras kepala soal uang, susah juga, kan? Pernikahan itu soal saling percaya. Kalau kamu nggak bisa percaya Rian, buat apa kalian bersama? Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tapi Lina tahu itu adalah serangan langsung dan Rian tidak membantahnya. Lina merasa seperti sedang berdiri di tengah lingkaran api. Ia tahu Bu Siti sengaja memprovokasi, mungkin atas dorongan Rian atau bahkan Lila. Ia juga tahu bahwa ancaman talak Rian malam sebelumnya bukan sekadar kata-kata kosong, ada rencana di balik semua ini, dan Bu Siti adalah bagian darinya. Bu, aku percaya Rian, kata Lina, suaranya dingin tapi terkendali. Tapi kepercayaan itu dua arah. Dan kalau ada yang coba main-main dengan apa yang aku bangun, aku nggak akan diam. Ia menatap Bu Siti lurus, membuat ibu mertuanya sedikit mundur, seolah terkejut dengan kekuatan di mata Lina. Sore itu, setelah Bu Siti pulang, Lina duduk di ruang kerjanya, membaca laporan terbaru dari detektif swasta. Ada foto baru, Rian dan Lila di sebuah restoran mewah, duduk terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Ada juga transkrip percakapan telepon yang direkam secara diam-diam, di mana Rian berkata kepada Lila, "Kalau Lina nggak setuju, aku akan paksa dia. Kita butuh uang itu." Lina merasa dadanya sesak, tapi ia tidak menangis. Kemarahan telah menggantikan kesedihan, dan ia tahu ia harus bertindak cerdas. Malam itu, Rian mencoba mendekati Lina, membawa sebotol anggur dan berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Lin, aku tahu ibu agak berlebihan tadi. Aku cuma mau kita baik-baik aja. Kita nggak perlu ribut soal uang atau apapun." Ia meraih tangan Lina, tapi ia menarik tangannya dengan pelan. "Rian, aku nggak mau ribut," kata Lina, suaranya penuh kekuatan yang tersembunyi. "Tapi aku juga nggak akan biarkan siapapun, termasuk ibumu, merendahkan aku di rumahku sendiri. Dan kalau kamu pikir ancaman talakmu bakal bikin aku takut, kamu salah besar." Ia bangkit, berjalan ke kamar tidur, meninggalkan Rian sendirian dengan anggurnya. Di kamar, Lina membuka laci meja riasnya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar asetnya rumah, saham, rekening luar negeri, semuanya tersembunyi di balik perusahaan cangkang yang hanya ia dan pengacaranya yang tahu. Ia tahu Rian dan Bu Siti tidak menyadari bahwa kekayaan yang mereka nikmati adalah miliknya sepenuhnya. Dan sekarang, dengan Lila di belakang Rian, Lina merasa seperti sedang dikelilingi oleh serigala yang mengira ia adalah mangsa. Tapi Lina bukan mangsa. Ia adalah singa, dan ia sedang merencanakan langkahnya. Ia telah meminta detektif swastanya untuk menggali lebih dalam tentang Lila, latar belakangnya, motivasinya, dan apakah ia memiliki hubungan dengan Bu Siti. Ia juga menghubungi pengacaranya untuk mempersiapkan dokumen yang akan memastikan asetnya aman, apapun yang terjadi. Di luar, hujan kembali turun, seperti tirai yang menyembunyikan rahasia yang akan segera terungkap. Lina tahu bahwa pertarungan ini baru dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang datang dari Rian, Bu Siti, atau Lila. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, dengan semburat awan tipis yang melayang seperti benang sutra di cakrawala. Di dalam rumah mewah Lina dan Rian, suasana terasa seperti calm before the storm. Ruang tamu, dengan sofa kulit abu-abu dan lampu kristal yang berkilau, tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Lina berdiri di dekat jendela besar, memandang kolam renang yang memantulkan cahaya senja, tangannya memegang ponsel dengan email terbuka dari pengacaranya. Email itu berisi konfirmasi bahwa semua asetnya rumah, mobil, saham, dan rekening luar negeri telah diamankan melalui struktur hukum yang tidak bisa disentuh Rian, apapun yang terjadi. Tapi meski ia merasa lebih aman, hatinya tetap berat, seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Sejak ancaman talak Rian dan provokasi Bu Siti, Lina hidup dalam kewaspadaan konstan. Ia tahu Rian tidak berhenti berhubungan dengan Lila. Laporan terbaru dari detektif swasta menunjukkan mereka bertemu di sebuah hotel butik di Jakarta Pusat, meski masih belum ada bukti foto yang cukup kuat untuk konfrontasi besar. Yang lebih mengganggu adalah sikap Bu Siti, yang kini datang hampir setiap hari, selalu dengan kue atau alasan remeh, tapi dengan komentar-komentar yang semakin tajam,
merendahkan Lina seolah ia hanyalah tambahan dalam kehidupan Rian. Lina tahu ini bukan sekadar sikap ibu mertua yang posesif, ada rencana yang sedang dibangun, dan ia harus mencari tahu sebelum terlambat. Pagi itu, Rian datang dengan ide yang mengejutkan. Ia masuk ruang makan, di mana Lina sedang menyeruput kopi sambil membaca laporan proyek properti di Bali. "Lin, aku pikir kita perlu quality time," katanya. Suaranya lembut tapi dengan nada yang terlalu dipoles, seperti salesman yang mencoba menutup deal. "Kita kan lagi tegang akhir-akhir ini. Aku mau ajak kamu dan ibu liburan ke Bandung. Kita bisa nginep di villa di Lembang, nikmati udara sejuk. Apa nggak bagus buat kita semua?" Ia tersenyum, tapi matanya tidak sepenuhnya tulus, seperti seseorang yang menyembunyikan kartu as di lengan bajunya. Lina menatapnya, jantungannya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan sekadar liburan. Rian tidak pernah mengajak Bu Siti untuk perjalanan mereka sebelumnya, dan fakta bahwa ia melibatkan ibunya sekarang terasa seperti langkah strategis. Tapi Lina bukan wanita yang mudah panik. Ia tersenyum tipis, memainkan peran istri yang patuh untuk sementara waktu. Kedengarannya menarik. "RI. Kapan rencananya?" tanyanya. Suaranya netral tapi penuh perhitungan. "Weekend ini," jawab Rian, terlihat lega bahwa Lina tidak menolak. "Aku sudah booking villa. Kita bisa jalan-jalan ke kawah, makan di resto lokal, kayak dulu. Aku kangen kita yang dulu, Lin." Ia meraih tangan Lina, tapi ia hanya membiarkannya sebentar sebelum menarik tangannya dengan alasan mengambil cangkir kopi. Di dalam hati, Lina tahu ini adalah jebakan. Rian ingin menciptakan suasana harmonis untuk menurunkan kewaspadaannya, atau mungkin untuk memojokkannya dalam percakapan lain tentang aset. Dan dengan Bu Siti ikut, Lina yakin ibu mertuanya akan memperkuat tekanan. Tapi ia juga melihat ini sebagai peluang. Jika Rian dan Bu Siti berpikir mereka bisa memanipulasinya di tengah liburan keluarga, mereka salah besar. Lina sudah menghubungi pengacaranya untuk memastikan semua dokumen kepemilikan asetnya aman, dan detektif swastanya sedang menggali lebih dalam tentang Lila, termasuk kemungkinan keterlibatan Bu Siti dalam rencana apapun yang sedang mereka susun. Sore itu, Bu Siti datang lagi, kali ini dengan sekotak bakpao isi ayam yang masih hangat. "Lina, Rian bilang kalian mau ke Bandung. Bagus banget ide ini. Kita bisa ngobrol dari hati ke hati, kayak keluarga beneran," katanya. Senyumnya lebar tapi matanya penuh perhitungan. "Kamu tahu kan, Lina, kadang-kadang kamu harus lepaskan kendali sedikit. Biar Rian yang urus semuanya. Dia anakku, dia tahu apa yang terbaik." Nada suaranya manis, tapi ada duri di dalamnya, seperti biasa. Lina menahan dorongan untuk membalas dengan tajam. "Bu, aku senang kita bisa liburan bareng. Tapi soal kendali, aku pikir aku sudah cukup baik ngurus semuanya selama ini." Ia tersenyum, tapi matanya tidak menyembunyikan kekuatan di balik kata-katanya. Bu Siti hanya mengangguk. Tapi Lina bisa melihat kilau kemarahan di matanya, seperti seseorang yang tidak terbiasa ditantang. Malam sebelum keberangkatan, Lina duduk di ruang kerjanya, memeriksa laporan terbaru dari detektif swasta. Ada transkrip baru dari percakapan telepon antara Rian dan Lila, yang direkam secara diam-diam. "Kalau Lina nggak setuju di Bandung, aku akan tekan lebih keras," kata Rian. "Ibu juga bakal bantu. Kita harus gerak cepat." Lila membalas, "Aku percaya sama kamu, RI. Kita bisa hidup lebih baik kalau ini berhasil." Lina merasa dadanya sesak, tapi ia tidak membiarkan emosi menguasainya. Ia mencatat setiap detail, tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik. Pagi keberangkatan tiba, dan Lina mengemasi tasnya dengan hati-hati, memastikan ia membawa buku catatan kecil yang berisi daftar asetnya dan salinan dokumen penting dalam bentuk digital di ponselnya. Ia juga membawa sebuah perekam suara kecil, yang ia sembunyikan di saku jaketnya, untuk berjaga-jaga. Rian, yang tampak ceria di permukaan, mengemudikan mobil BMW mereka, dengan Bu Siti duduk di kursi belakang, mengobrol tentang pemandangan Bandung dan betapa menyenangkan liburan ini akan menjadi. Di dalam mobil, suasana terasa seperti bom waktu. Rian mencoba memecah keheningan dengan lucon ringan, tapi Lina hanya menjawab dengan senyum kecil. Matanya terus mengamati suaminya melalui kaca spion. Bu Siti, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk melempar komentar-komentar kecil yang merendahkan. "Lina, kamu harus belajar santai. Loh, lihat Rian,
Dia kerja keras tapi tetap bisa nikmati hidup. Kamu terlalu serius soal bisnis, katanya, tertawa kecil tapi dengan nada yang menusuk. Lina hanya mengangguk. Tangannya memegang ponsel di saku, jari-jarinya merasakan perekam suara. Aku suka kerja, Bu. Itu yang bikin kita bisa punya mobil ini, kan? Jawabnya. Suaranya lembut tapi penuh makna. Bu Siti terdiam sejenak. Tapi Lina bisa merasakan tatapan tajam ibu mertuanya dari belakang. Saat mereka melaju di jalan tol menuju Bandung, Lina merasa seperti sedang memasuki arena pertempuran. Ia tahu Rian dan Bu Siti memiliki rencana mungkin untuk memaksanya menyerahkan aset, atau bahkan untuk memperkuat ancaman talak. Tapi Lina bukan wanita yang mudah menyerah. Ia telah mempersiapkan dirinya, baik secara hukum maupun emosional, untuk menghadapi apa yang akan datang. Di dalam hatinya, ia berjanji, jika Rian dan Bu Siti berpikir mereka bisa mengambil apa yang menjadi miliknya, mereka akan segera tahu bahwa mereka telah meremehkan lawan yang salah. Hujan mulai turun lagi, gerimis halus yang membasahi kaca mobil. Lina memandang keluar jendela, melihat pantulan wajahnya yang penuh tekad. Di depan, jalan tol membentang panjang, seperti metafora untuk perjuangan yang menanti. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar liburan ini, adalah langkah menuju konfrontasi yang akan mengubah segalanya. Dan di dalam diam, ia berdoa agar ia memiliki kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang, apapun bentuknya. Jalan tol menuju Bandung membentang di depan mobil BMW yang dikemudikan Lina, dengan lanskap hijau pegunungan yang mulai terlihat di kejauhan. Langit pagi itu cerah, dengan awan putih yang mengapung seperti kapas, kontras dengan ketegangan yang menggumpal di dalam mobil. Lina memegang kemudi dengan tangan yang mantap, tapi jantungannya berdetak kencang, seperti drum perang yang mengiringi setiap kilometer perjalanan. Di kursi penumpang, Rian duduk dengan ponsel di tangan, sesekali mengetik dengan jari yang gelisah. Di kursi belakang, Bu Siti mengobrol tentang pemandangan, tapi nada suaranya terasa seperti topeng yang menyembunyikan niat sebenarnya. Lina tahu perjalanan ini bukan sekadar liburan ini, adalah panggung untuk konfrontasi yang telah lama ditunggu. Sejak mereka meninggalkan Jakarta, suasana di dalam mobil terasa seperti bom waktu. Rian berusaha mencairkan suasana dengan lelucon tentang liburan mereka dulu, tapi Lina hanya menjawab dengan senyum kecil. Pikirannya sibuk menganalisis setiap kata dan gerakan suaminya. Ia tahu Rian dan Bu Siti memiliki rencana. Laporan dari detektif swasta menunjukkan bahwa Rian telah berkonsultasi dengan pengacara tentang pemisahan aset dalam perceraian, dan percakapan teleponnya dengan Lila penuh dengan rencana untuk mengamankan masa depan. Bu Siti, dengan komentar-komentar merendahkannya, jelas-jelas menjadi bagian dari strategi ini, dan Lina tidak akan membiarkan dirinya lengah. Setelah 2 jam perjalanan, mereka berhenti di rest area untuk mengisi bahan bakar dan membeli kopi. Lina memarkir mobil, dan saat Rian dan Bu Siti masuk ke minimarket, ia memeriksa ponselnya. Ada pesan baru dari detektif swasta. Sebuah foto buram dari Rian dan Lila di sebuah kafe, diambil malam sebelum keberangkatan, dengan Lila tersenyum sambil memegang tangan Rian. Lina merasa dadanya sesak, tapi ia menahan emosi, menyimpan foto itu sebagai amunisi untuk nanti. Ia juga memeriksa perekam suara kecil di saku jaketnya, memastikan masih menyala. Jika Rian atau Bu Siti mencoba sesuatu selama perjalanan ini, ia akan punya bukti. Kembali di mobil, suasana semakin tegang. Rian, yang tampaknya merasakan kewaspadaan Lina, mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. Lin, aku pikir kita harus manfaatkan perjalanan ini buat ngobrol serius. Katanya, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Kita kan mau perbaiki hubungan kita. Tapi itu nggak akan berhasil kalau kamu terus curiga sama aku soal Lila atau soal uang. Lina meliriknya sekilas, tangannya tetap memegang kemudi. Aku nggak curiga. RI. Aku cuma ingin kejelasan. Kamu minta semua aset atas namamu, padahal kamu tahu aku yang ngurus semuanya. Dan sekarang kamu bawa ibumu untuk tekan aku. Apa sebenarnya yang kamu mau? Suaranya tenang. Tapi ada api di dalamnya, seperti lava yang siap meletus. Sebelum Rian bisa menjawab, Bu Siti menyela dari kursi belakang. Lina, kamu kok selalu keras kepala? Rian cuma mau yang terbaik buat kalian. Kamu harusnya bersyukur punya suami kayak dia. Banyak wanita di luar sana yang iri, loh? Nada suaranya manis, tapi penuh duri, seperti biasa. Kalau kamu terus begini, susah juga buat pernikahan kalian. Lina menahan napas,
Jari-jarinya mencengkeram kemudi lebih erat. Bu, dengan segala hormat, ini urusan aku dan Rian. Dan kalau ibu pikir aku nggak tahu apa yang terbaik buat keluarga ini, ibu salah besar. Ia melirik Bu Siti melalui kaca spion, matanya tajam seperti pisau. Rian, yang tampaknya kesal dengan pertukaran kata itu, tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Lina, cukup. Aku udah muak sama sikapmu yang selalu curiga. Aku bilang aku mau semua aset atas namaku buat keamanan kita. Tapi kamu nggak pernah dengar. Kalau kamu nggak bisa percaya aku, mungkin kita nggak usah lanjut. Aku serius, aku bisa talak kamu kalau kamu nggak nurut. Kata-kata itu keluar seperti petir, mengguncang udara di dalam mobil. Lina merasa seperti disambar kilat. Ancaman talak kedua ini lebih tajam, lebih disengaja, seperti senjata yang telah diasah. Tapi ia tidak membiarkan wajahnya menunjukkan kelemahan. Ia menarik napas dalam, menjaga suaranya tetap dingin. Kamu pikir ancam aku dengan talak bakal bikin aku takut? Rian? Kamu lupa siapa yang bayar mobil ini, rumah kita, bahkan jabatanmu di kantor. Jangan coba-coba mainkan aku. Matanya tetap fokus pada jalan, tapi suaranya penuh otoritas, seperti seorang jenderal di medan perang. Bu Siti, yang tidak bisa menahan diri, kembali menyela. Lina, kamu terlalu egois. Kamu pikir kamu siapa? Ngomong gitu sama anakku? Tanpa Rian, kamu nggak akan punya apa-apa. Kamu harus tahu diri. Nada suaranya kini terang-terangan merendahkan, tanpa topeng kesopanan yang biasanya ia pakai. Lina merasa darahnya mendidih. Ia sudah muak dengan provokasi Bu Siti, muak dengan ancaman Rian, muak dengan permainan yang mereka mainkan di belakangnya. Ia melirik ke kaca spion, melihat wajah Bu Siti yang penuh kemenangan kecil, dan Rian yang tampak gelisah tapi tidak membantah ibunya. Di depan, ia melihat sebuah area kosong di pinggir jalan tol, dan dalam sekejap, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dengan gerakan yang tenang tapi tegas, Lina memperlambat mobil dan menepi ke bahu jalan. Rian dan Bu Siti terdiam, bingung dengan tindakannya. Lina mematikan mesin, berbalik di kursinya, dan menatap mereka berdua dengan mata yang penuh api. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku nggak tahu apa yang kalian rencanakan? Aku muak sama ancamanmu, Rian, dan omongan rendahmu, Bu. Kalian nggak pantas ada di mobil ini, apalagi di hidupku. Suaranya dingin, tapi setiap kata terasa seperti pukulan. Rian membuka mulut untuk membantah, tapi Lina mengangkat tangan, memotongnya. Jangan coba-coba bicara. Aku tahu tentang Lila, tentang rencanamu untuk ambil hartaku. Tapi kalian lupa satu hal. Semua yang kalian nikmati mobil ini, rumah, gaya hidup itu milikku. Dan aku nggak akan biarkan kalian sentuh sedikit pun. Ia menekan tombol untuk membuka pintu penumpang, gerakannya penuh otoritas. Turun. Sekarang. Bu Siti terkekeh, seolah tidak percaya. Lina, kamu gila? Ini di tengah tol. Kamu nggak bisa usir kami. Tapi Lina tidak bergeming. Matanya seperti baja yang tak bisa dilenturkan. Rian, yang wajahnya kini pucat, mencoba meraih tangan Lina. Lin, ayo, kita bicara baik-baik. Turun, bentak Lina, suaranya menggema di dalam mobil. Untuk pertama kalinya, Rian dan Bu Siti melihat Lina yang sebenarnya bukan istri yang patuh, tapi wanita yang memegang kendali penuh atas dunia yang ia bangun. Dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan, Rian dan Bu Siti akhirnya keluar dari mobil, berdiri di pinggir jalan tol dengan tas kecil mereka. Lina menyalakan mesin, melirik mereka sekali lagi melalui kaca spion. Kalian akan tahu siapa aku sebenarnya, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Lalu, ia menginjak gas, meninggalkan mereka di tengah debu dan angin, menuju Bandung atau mungkin, menuju babak baru dalam hidupnya. Di dalam mobil, hening. Lina merasakan jantungannya masih berdetak kencang, tapi ada rasa lega yang mulai merayap. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Rian, Bu Siti, dan Lila mungkin akan mencoba membalas, tapi Lina sudah siap. Ia memiliki bukti, dokumen, dan tekad yang tak tergoyahkan. Di depan, jalan tol membentang luas, seperti kanvas kosong untuk masa depan yang akan ia tulis sendiri. Debu jalan tol masih berputar di udara saat Lina menginjak pedal gas,
meninggalkan Rian dan Bu Siti yang berdiri terpaku di pinggir jalan. Langit di atas Bandung mulai menggelap, awan kelabu bergulung seperti tirai yang menutup babak terakhir dari drama panjang yang telah mengguncang hidupnya. Di dalam mobil BMW yang melaju kencang, Lina merasakan campuran kemarahan, kelegaan, dan tekad yang membara. Jantungannya berdetak cepat, tapi tangannya tetap mantap di kemudi, seperti kapten kapal yang tahu badai telah berlalu atau mungkin baru saja dimulai. Perekam suara di saku jaketnya masih menyala, merekam setiap kata dari konfrontasi tadi, bukti yang akan menjadi senjata terakhirnya. Di kaca spion, bayangan Rian dan Bu Siti semakin mengecil, wajah mereka penuh kejutan dan kemarahan. Lina tahu tindakannya tadi mengusir mereka dari mobil di tengah tol adalah langkah berani, mungkin bahkan sembrono. Tapi ia sudah muak. Muak dengan ancaman talak Rian, muak dengan provokasi Bu Siti, muak dengan bayang-bayang Lila yang terus menghantui pernikahannya. Dan yang terpenting, ia muak dengan kebohongan bahwa kekayaan yang mereka nikmati adalah hasil kerja keras bersama. Kini, saatnya mengungkap kebenaran yang telah ia sembunyikan selama ini. Mobil melaju menuju villa di Lembang, tempat yang seharusnya menjadi tujuan liburan keluarga mereka. Lina tidak berencana melanjutkan liburan itu. Sebaliknya, ia akan menggunakan waktu ini untuk menyusun langkah terakhirnya. Di dalam tasnya, ia membawa buku catatan kecil yang berisi daftar asetnya rumah mewah di Jakarta, villa di Bali, saham di perusahaan tempat Rian bekerja, dan rekening luar negeri yang tak pernah disentuh Rian. Semuanya terdaftar atas nama perusahaan cangkang yang hanya Lina dan pengacaranya yang tahu cara mengaksesnya. Warisan ayahnya, yang dibangun dengan darah dan keringat, adalah benteng yang tak bisa ditembus, dan Lina adalah penjaga satu-satunya. Saat sampai di villa, Lina memarkir mobil di halaman yang dikelilingi pohon pinus. Udara Lembang terasa sejuk, dengan aroma tanah basah dan bunga yang menyegarkan, tapi Lina tidak punya waktu untuk menikmatinya. Ia masuk ke villa, menyalakan lampu, dan duduk di meja makan kayu yang besar. Di sana, ia membuka laptopnya dan menghubungi pengacaranya melalui panggilan video. "Pak Budi, saya sudah selesai main-main," katanya, suaranya tegas seperti baja. "Saya mau semua aset dikunci sepenuhnya. Rian tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan saya mau dokumen perceraian disiapkan sekarang." Pengacaranya, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, mengangguk serius. "Sudah saya prediksi, Bu Lina. Semua dokumen kepemilikan sudah aman, dan saya sudah menyiapkan draft awal untuk perceraian. Tapi apa yang terjadi? Anda terlihat berbeda." Ia memandang Lina melalui layar, mencoba membaca ekspresinya. Lina tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh kekuatan. "Saya cuma selesai membiarkan orang lain mengira mereka bisa mengendalikan saya. Kirim laporan terakhir dari detektif ke email saya. Saya akan selesaikan ini malam ini." Ia menutup panggilan, lalu membuka email dari detektif swasta. Di dalamnya, ada bukti terakhir yang ia butuhkan. Rekaman video pendek dari Rian dan Lila di sebuah hotel, berjalan bergandengan tangan ke kamar, dan transkrip percakapan di mana Rian berjanji kepada Lila bahwa, setelah Lina menyerahkan aset, kita bisa mulai hidup baru. Lina menutup laptop, dadanya naik turun, tapi matanya penuh tekad. Sementara itu, di pinggir jalan tol, Rian dan Bu Siti berdiri di bawah gerimis yang mulai turun lagi. Rian memegang ponselnya, mencoba memesan taksi online, wajahnya penuh kemarahan. "Ini gila. Lina pikir dia siapa? Ninggalin kita di tengah jalan begini?" katanya. Suaranya gemetar karena marah dan malu. Bu Siti, dengan payung kecil di tangan, menatap anaknya dengan ekspresi yang campuran antara kecewa dan licik. "Aku sudah bilang, Rian, kamu terlalu lunak sama dia. Lina itu egois, nggak tahu diri. Kalau kamu nggak tegas, dia bakal nginjak-nginjak kamu. Kita harus ambil semua yang kita bisa sebelum dia sadar." Ia menepuk bahu Rian, seolah menyemangatinya untuk melanjutkan rencana mereka. Rian mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Ibu, apa Lila beneran bisa dipercaya? Dia bilang dia cuma mau bantu, tapi aku nggak yakin." Suaranya pelan, seperti seseorang yang mulai menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Bu Siti terkekeh, tapi tawanya penuh kepastian. "Jangan khawatir, Nak. Lila tahu apa yang dia lakukan. Dan kita punya dia di sisi kita. Lina nggak akan tahu apa yang menimpanya." Tapi di dalam hati,
Bu Siti tahu bahwa Lina bukan wanita biasa dan itu membuatnya sedikit takut, meski ia tidak akan mengakuinya. Kembali di villa, Lina menghubungi seorang teman lama ayahnya, seorang pengusaha senior yang memiliki koneksi di perusahaan tempat Rian bekerja. Pak Haryanto, saya butuh bantuan, katanya melalui telepon, suaranya penuh otoritas. Rian harus keluar dari perusahaan. Saya punya saham mayoritas di sana, dan saya ingin dia diganti secepat mungkin. Bisakah Anda atur? Pria di ujung telepon setuju tanpa ragu. Ia tahu kekuatan keluarga Lina, dan ia tahu bahwa menolak bukanlah pilihan. Malam itu, Lina duduk di teras villa, memandang langit yang kini penuh bintang. Ia membuka buku catatan kecilnya, membaca ulang daftar aset yang telah ia amankan. Rumah mewah di Jakarta, villa di Bali, saham, rekening luar negeri semuanya adalah warisan ayahnya, dan ia telah menjaganya dengan cerdas, seperti yang ayahnya ajarkan. Tapi lebih dari itu, ia menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukan hanya uang. Itu adalah kekuatan, kebebasan, dan harga diri yang kini ia rebut kembali. Keesokan harinya, Rian dan Bu Siti tiba di villa dengan taksi, wajah mereka penuh kemarahan. Lina sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan tenang, tangannya memegang segelas teh chamomile. Kalian akhirnya sampai, katanya, suaranya dingin tapi penuh kendali. Aku pikir kita perlu selesaikan ini sekarang. Rian melangkah maju, wajahnya merah karena marah. Lina, kamu keterlaluan. Ninggalin kami di tol? Kamu pikir kamu siapa? Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Lina mengangkat tangan, memotongnya. Aku akan jelaskan siapa aku, katanya, berdiri dengan anggun yang penuh otoritas. Semua yang kalian nikmati rumah, mobil, jabatanmu di kantor itu milikku. Warisan ayahku. Aku yang bayar semuanya, Rian. Dan kamu, dengan Lila dan ibumu, pikir kalian bisa ambil itu dari aku. Ia melangkah mendekati Rian, matanya seperti api yang membakar. Kalian salah besar. Bu Siti membuka mulut untuk membantah, tapi Lina tidak memberi kesempatan. Bu, cukup. Aku tahu kalian berdua merencanakan ini bersama Lila. Aku punya bukti pesan, foto, rekaman. Dan mulai hari ini, Rian, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Dokumen perceraian sudah disiapkan, dan jabatanmu di kantor sudah selesai. Ia melemparkan map berisi dokumen ke meja, yang berisi bukti kepemilikan aset dan surat pemberhentian Rian dari perusahaan. Rian dan Bu Siti terpaku, wajah mereka pucat. Kamu nggak bisa lakuin ini, Lina, teriak Rian. Suaranya gemetar. Aku suamimu. Aku punya hak. Lina tersenyum, tapi senyum itu penuh kemenangan. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku, Rian. Dan kamu, Bu, yang selalu bilang aku nggak tahu diri? Kalian yang nggak sadar diri. Ia berbalik, mengambil kunci mobil, dan berjalan keluar villa, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang memekakan. Di luar, Lina menarik napas dalam, merasakan udara sejuk Lembang mengisi paru-parunya. Ia bebas-bebas dari pengkhianatan, dari ancaman, dari orang-orang yang meremehkannya. Ia melangkah ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju menuju Jakarta, menuju kehidupan baru yang akan ia bangun sendiri. Di belakangnya, villa itu menyimpan rahasia yang kini terungkap, dan Rian serta Bu Siti hanya bisa menatap dengan penyesalan, sadar terlambat bahwa mereka telah menantang singa yang salah.